بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillahi hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Salatan wa salaman zaimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan perkenannya, dengan izinnya kita bisa sama-sama hadir di forum yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita ibadah sholat maghrib yang nanti akan dilanjutkan dengan ibadah sholat isya berjamaah. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya bisa berkesempatan untuk hadir di Palangkaraya ini, di Masjid Darul Arqam pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah ini, yang kebetulan kehadiran saya di Palangkaraya ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan kami, saya dan rombongan dari Majelis Pembina Kesehatan Umum PP Muhammadiyah. Kami ada bertujuh sebetulnya dengan tim teknis dan sebagainya, teman-teman anak-anak muda dari IMM, dari Pemuda Muhammadiyah yang turut serta dalam kegiatan vaksinasi massal yang kebetulan kemarin kita selenggarakan di Kabupaten Murung Raya, dan kegiatannya sendiri kami selenggarakan hari Sabtu. Alhamdulillah tanggapannya sangat baik dari pemerintah setempat, dari masyarakat, terutama ya penggerak-penggeraknya Angkatan Muda Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah Murung Raya. Kegiatan vaksinasi massal yang kami selenggarakan ya tentu ini merupakan hal yang penting dilakukan sebagai wujud posisi atau peran Muhammadiyah dalam persoalan bangsa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, pas sebelum COVID, ya, saya diamanahi bersama teman-teman menulis sebuah buku. Bukunya berjudul Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa. Nah, itu bukunya sejarah, ya, menceritakan sejarah peran-peran Muhammadiyah dalam berbagai persoalan kesehatan bangsa. Ya, sejak berdirinya PKO, penolong kesengsaraan OMM ya, umum ya, dalam bahasa ejaan lama ya, sampai berdirinya PKO tahun 1923 di Yogyakarta, sampai saat ini kesehatan Muhammadiyah telah berkembang menjadi 118 rumah sakit Muhammadiyah se-Indonesia. Dalam buku tersebut Bapak Ibu ya, disebutkan dalam beberapa chapternya, beberapa bagiannya, bahwa Muhammadiyah senantiasa mengambil peran sebagai solusi dalam berbagai persoalan bangsa. Jadi peran Muhammadiyah mengambil peran untuk menjadi solusi. Bahkan sejak awalnya ketika kita mendirikan PKO, itu dari sebuah masalah. Jadi saya wawancara beberapa tokoh sejarawan Muhammadiyah. Ya, ada Pak Supriyanto AR, Syafi'i Ma'rif, Pak Zakiyuddin Badawi, pokoknya para peneliti yang paling banyak juga memberikan kontribusi, Pak Munir Mulkan, itu kan para sejarawan Muhammadiyah. Saya wawancara semua dan rata-rata jawaban mereka sama, bahwa kehadiran PKU pada masa itu berupa klinik yang kemudian berkembang sekarang menjadi rumah sakit di Yogyakarta, itu sebagai bentuk respon terhadap persoalan manusia, persoalan masyarakat. Bahwa pemerintah kolonial Belanda pada masa itu tidak memberikan layanan kesehatan bagi kelompok-kelompok masyarakat pribumi miskin atau miskin pribumi gitu. Waktu itu layanan kesehatan hanya diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, hanya diberikan kepada pertama ya warga negara Belanda, warga negara Eropa.
Kedua, para pedagang-pedagang yang memang bekerjasama dengan pemerintahan dari Cina dan sebagainya. Yang ketiga, para orang pribumi tapi kelompok-kelompok priai ningrat yang memang bekerja bersama pemerintah kolonial Belanda. Sehingga masyarakat miskin pribumi pada masa itu ya mencari alternatif yang lain dalam bidang kesehatan. Praktek perdukunan, tabib-tabib tradisional dan sebagainya. Kemudian Muhammadiyah hadir sebagai solusi kalau pemerintah kolonial Belanda tidak menyelenggarakan klinik dan rumah sakit untuk warga miskin pribumi, ya Muhammadiyah lah yang menyelenggarakan rumah sakit dan klinik untuk warga miskin pribumi. Dari peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian para jamaah yang dimuliakan Allah, jelas ditegaskan bahwa pilihan dakwah Muhammadiyah adalah ya menjadi solusi dari berbagai permasalahan umum. Tidak hanya umat ya, masyarakat umum. Makanya itulah namanya kenapa MPKU yang dulu namanya Majelis Pembina Kesehatan Umat, kini namanya yang digunakan Majelis Pembina Kesehatan Umum. Karena fungsi keberadaan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah adalah memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat umum. Alhamdulillah kebetulan saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak. Jadi saya selalu teringat kalau bicara soal Muhammadiyah, saya selalu mengaitkannya dengan dakwah. Dan ayat tentang dakwah yang paling awal dibahas itu selalu surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bagian yang terkait dengan Muhammadiyah dalam ayat ini adalah ketika Allah berfirman ud'u ila sabili rabbika. Kenapa tidak ud'u ila sabilillah, tapi ud'u ila sabili rabbika? Para ulama tafsir mengidentifikasi ada saat-saatnya Allah menampilkan diri dalam Quran dengan ilah. La ilaha illallah, jihad fi sabilillah. Tapi ada saatnya juga Allah tampil dengan kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para mufassir, para ahli tafsir sepakat bahwa ketika Allah menampilkan dirinya dengan kata ilah, maka itu sesungguhnya Allah sedang membahas, sedang memberikan pesan tentang dirinya sebagai zat yang disembah. Zat yang menuntut penyerahan mutlak seorang hamba. Makanya kalau jihad fisabilillah, karena jihad itu menuntut penyerahan mutlak seorang mujahid kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilaha illallah. Penyerahan diri kita untuk hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu kalau Allah tampil sebagai ilah. Tapi ketika Allah tampil dengan kata Rabb dalam Quran, biasanya itu terkait dengan semesta. Terkait dengan kebaikan manusia. Terkait dengan hal-hal yang terkait kehidupan manusia, pemeliharaan kehidupan manusia. Maka ketika Allah menampilkan diri dengan kata Rabb, maka yang ditampilkan adalah Allah sebagai pemelihara manusia, Allah sebagai pelindung manusia, Allah sebagai yang menyelamatkan manusia. Maka ketika ud'u dalam surat An-Nahl ayat 125, ajaklah olehmu hai Muhammad, hai manusia, hai kaum muslimin gitu. Ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Maka ajakan itu sangat terkait dengan kebaikan manusia. Maka tujuan dakwah tidak sekedar memanggil manusia untuk ke jalan Allah, tapi tujuan dakwah lebih jauh lagi dari itu. Memanggil manusia kepada jalan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka dakwah itu selalu dipahami, juga bisa dipahami selain ajakan,
juga dipahami sebagai proses merubah keadaan dari masalah kemanusiaan menjadi masyarakat yang madani, yang berkemajuan, yang sejahtera, yang adil, makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu dakwah. Jadi dakwah itu tidak sekedar menyampaikan pesan, karena kebanyakan orang kalau bicara soal dakwah yang dibayangkan adalah seperti saya di mimbar ceramah, itu dakwah. Sekarang mungkin berkembang sedikit, bikin sinetron dakwah, nah itu dakwah. Bikin sinetron religi itu dakwah. Bikin lagu religi itu dakwah. Sekarang berkembang lagi, bikin konten YouTube tentang religi, nah itu dakwah. Semua dakwah-dakwah yang model itu baik, tapi itu namanya baru dakwah yang sifatnya transmisional. Jadi kalau dalam materi yang saya sering sampaikan ke mahasiswa, kebetulan kalau di UHAMK Jakarta, saya ditugaskan mengajar komunikasi penyiaran Islam. Jadi mengaitkan antara ilmu komunikasi dengan dakwah. Nah, alhamdulillahnya kebagian tugasnya itu. Sama persis dengan jurusan saya ketika di S1, KPI, komunikasi penyiaran Islam. Nah, di situ disampaikan bahwa dakwah yang sifatnya penyampaian pesan itu disebutnya dakwah transmisional. Dakwah yang sifatnya penyampaian pesan. Seorang ustadz, seorang mubaligh ceramah, pulang. Seorang sutradara bikin film, sang pencerah misalkan. Habis filmnya selesai ya sudah, selesai. Jadi kan, seorang konten kreator, Ustadz Adi Hidayat tampil di media sosial. Setelah kontennya selesai. Itu namanya transmisional. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dakwah yang sifatnya transformatif. Dakwah yang sifatnya mendampingi masyarakat sampai masyarakat itu berubah. Dari masyarakat yang dilanda kenestapaan, nah saya bilang kenestapaan ya, dilanda masalah kemanusiaan sampai mewujud menjadi masyarakat madani. Dan itu dakwah. Coba, kalau kita baca Quran, kita lihat sejarah-sejarah Islam, Nabi Musa itu muncul, diutus sebagai Rasul, ketika ada kezaliman Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim itu muncul ketika ada kebodohan masyarakat yang dipimpin oleh Raja Namrus. Nabi Lut itu muncul ketika ada penistaan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat kota Sodom. Jadi secara generalisasi maka dapat dilihat bahwa semua nabi, semua rasul hadir diutus oleh Allah pada saat ada masalah kemanusiaan. Karena tugas dakwah adalah menyelesaikan masalah kemanusiaan. Makanya ud'u ila sabili rabbika, bukan ud'u ila sabilillah. Tidak cukup hanya menyembah Allah, tapi membuat sebuah masyarakat yang mencapai madani, berkemajuan, sejahtera, adil, makmur, ya semua hal yang baik terjadi pada masyarakat, tercerahkan. Makanya kenapa sekarang Muhammadiyah menyongsong tema berkemajuan, mencerahkan semesta, kan memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kalau di Indonesia, kalau di Kalimantan Tengah berarti memajukan Kalimantan Tengah, mencerahkan semesta, kan begitu. Kalau di Palangkaraya juga demikian. Karena memang tujuannya merubah masyarakat dari yang asalnya bermasalah. Apakah kemiskinan masalahnya? Apakah kebodohan masalahnya? Apakah moral masalahnya? Dirubah, didampingi, dibersamai masyarakatnya. Bukan cuma diceramahi, tapi didampingi sampai berubah. Menjadi masyarakat yang maju. Menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, itulah ud'u ila sabili rabbika. Kepada jalan Tuhan yang membawa kebaikan bagi semesta. Dalam ilmu dakwah disebutnya dakwah transformatif. Makanya masyarakat kita ini kan, mohon maaf ini saya sampaikan bahwa di masyarakat kebetulan tahun 2021 saya juga menulis tulisan yang dimuat oleh UHAMK dalam buku COVID-19 dalam perspektif ilmu sosial. Dalam satu chapternya di situ ada tulisan saya judulnya konstruksi realitas beragama di tengah COVID-19. Tapi konstruksi realitas kehidupan beragama itu sebenarnya sudah saya susun sejak tahun 2006 di tesis saya sebelumnya. Bahwa masyarakat itu dalam beragamanya itu dikonstruksi dalam sekarang jadi 3 bagian. Kalau dulu saya nulis tahun 2006 masih 2 bagian saja, 2 bentuk konstruksi kehidupan beragama. Kalau sekarang
dalam disertasi yang sedang saya kerjakan ada 3 bentuk. Gitu.